Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik. Dan selamat datang juga bagi kalian yang baru mampir ke channel aku. Terima kasih sudah bergabung di channel aku. Scroll-scroll video di channel aku. Dan kalau kalian merasa channel aku bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, informasi mengenai rekrutmen CPNS maupun P3K sudah semakin dekat. Bagaimana persiapan kalian? Apakah sudah menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan untuk rekrutmen ASN nanti? Sudahkah kalian tahu tahapan-tahapan pendaftaran untuk CPNS? Untuk pendaftarannya sendiri, pertama-tama tentunya kalian harus membuat akun di website sscisn.bkn.go.id. Kalian buat akun dulu di sana, masukkan data diri secara lengkap, termasuk nomor handphone dan juga nomor email yang aktif. Lalu, kalian akan diwajibkan untuk mengupload beberapa dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, KK, ijazah, foto berwarna, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Dan semua dokumen-dokumen yang diupload itu harus memenuhi standar supaya dokumen-dokumen kalian bisa lolos di verifikasi awal. Apakah kalian sudah mempersiapkan itu semua? Kalau kalian ingin tahu lebih jauh tentang dokumen apa saja yang harus diupload di SSC ASN, kalian bisa scroll-scroll video di channel aku. Di video-video aku sebelumnya, aku sudah pernah men-share tentang dokumen apa saja yang mesti diupload dan standar dokumennya seperti apa supaya kalian bisa lolos di verifikasi dokumennya. Atau jika ada pertanyaan lain, kalian bisa cantumkan di kolom komentar supaya nantinya aku bahas di video-video aku selanjutnya. So, komen di bawah ya. Oke teman-teman, di video ini adalah video lanjutan aku dari video sebelumnya mengenai pembahasan soal silogisme. Jadi di video aku sebelumnya, aku sudah menjelaskan tentang 3 jenis silogisme, yaitu yang pertama, silogisme yang mengandung kata-kata jika, maka. Yang kedua, silogisme yang mengandung kata-kata semua dan sebagian. Yang ketiga adalah jenis silogisme yang tidak mengandung salah satu dari kata jika, maka maupun semua sebagian. Yuk di video ini mari kita bahas soal itu bersama-sama, kita belajar bareng-bareng. Jangan sungkan apabila kalian ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Dan aku juga terbuka apabila aku ada kesalahan dalam penjelasannya, kalian bisa sampaikan itu dengan bahasa yang sopan di kolom komentar. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, sekali lagi aku ajak teman-teman supaya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, karena di channel ini aku akan bakal sering ngasih info ke kalian tentang PNS maupun P3K. Di antaranya aku bakal sering bahas-bahas soal, lalu informasi-informasi terbaru tentang CPNS maupun P3K, lalu dokumen apa saja yang bakal dibutuhkan nanti selama kalian berada dalam proses rekrutmen ASN itu sendiri sampai ke pemberkasan tahap akhir sekalipun akan aku jelaskan di video-video aku, dan beserta pengalaman pribadi aku mengikuti rekrutmen CPNS di tahun 2019 kemarin. Tentunya akan sangat bermanfaat sekali, so jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu segala informasi tentang CPNS maupun P3K. Jangan lupa ya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Jadi teman-teman, di jenis silogisme yang ketiga ini, dimana agak sedikit berbeda dengan jenis silogisme yang lainnya, dimana kalau silogisme yang mengandung kata-kata jika, maka, dan semua sebagian itu, keduanya itu mempunyai beberapa aturan baku supaya mempermudah kalian untuk menjawab soalnya. Dalam kata lain, mereka punya rumus-rumus tertentu yang harus kalian ingat dan harus kalian pahami supaya memudahkan kalian untuk menjawab soal-soalnya. Untuk jenis silogisme yang ketiga ini teman-teman, dia tidak punya aturan baku seperti jenis silogisme yang lainnya. Jenis silogisme yang ketiga ini hanya membutuhkan analisa kita sendiri aja, jadi kayak penalaran kita sendiri aja, namun tetap jawabannya harus logis ya, namanya juga penalaran logis, jadi harus tetap logis, harus tetap sesuai dengan premis-premis yang ada. Sekali lagi, jangan menyimpulkan kata-kata yang tidak
disebutkan dalam premis atau kalimat soalnya. So, langsung aja kita ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Permen yang dibungkus dalam kemasan menarik sangat laris terjual. Permen X dibungkus dalam kemasan berwarna merah menyala. Menurut anak-anak, warna merah menyala sangatlah menarik. Ini cukup panjang juga ya soalnya teman-teman. Kita analisa lagi soalnya. Permen yang dibungkus dalam kemasan menarik itu sangat laris terjual. Ada permen yang namanya permen X yang dibungkus dalam kemasan berwarna merah menyala. Dan menurut anak-anak, warna merah menyala itu sangat menarik. Oke, kita lihat ke pilihan jawabannya. Yang A, permen X kurang laris terjual di kalangan anak-anak. Ini pasti tidak sesuai ya, karena di sini di premisnya disebutkan bahwa permen X yang berwarna merah menyala itu menurut anak-anak sangatlah menarik. Dan karena kemasannya menarik, maka harusnya permen itu sangat laris terjual gitu. Jadi pilihan jawaban yang A itu dipastikan salah. Kita skip aja, langsung ke pilihan yang B. Permen X tidak laku terjual di kalangan orang dewasa. Oke, ini juga salah. Nggak ada kata-kata yang menyebutkan orang dewasa di premisnya. Kita skip. Kita lanjut ke pilihan jawaban yang ketiga. Permen X laris terjual. Ya, memang benar sih permen X laris terjual. Kita coba keep jawaban yang C ya. Lalu yang D, permen X laris terjual di kalangan anak-anak. Nah, ini kalau pilihan jawaban yang D ini lebih lengkap ya teman-teman daripada kalimat yang C. Kita jawab sesuai dengan premis yang ada. Kebetulan yang jawaban D ini juga jawabannya lengkap dan sesuai dengan premis yang ada bahwa permen X itu laris terjual di kalangan anak-anak. So, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah yang D. Oke. Next, kita langsung ke soal yang nomor 2. Ivan lebih ringan beratnya daripada Wawan. Andika lebih berat daripada Wawan. Oke, dari sini kita analisa terlebih dahulu. Jadi teman-teman, urutannya itu harusnya Ivan, Wawan, lalu Andika, ya kan? Jadi dari soal ini kita simpulkan kalau Andika itu yang paling berat di antara ketiganya. Dan yang paling ringan adalah Ivan. Oke? So, langsung kita analisa pilihan jawabannya. Yang A, Wawan adalah yang paling ringan dari ketiganya. Itu jelas salah ya teman-teman, karena kita tadi sudah urutkan bahwa Ivan adalah yang paling ringan di antara ketiganya. Yang B, Ivan mungkin saja sama beratnya dengan Andika. Ini juga mustahil karena di premisnya sudah jelas disebutkan bahwa Ivan itu lebih ringan daripada ketiganya gitu ya, dan Andika yang paling berat. So, ini juga jawaban yang salah. Yang C, jika Wawan memiliki berat 65 kg, mustahil Andika memiliki berat lebih dari 65 kg. Ini juga salah karena di premisnya itu mengatakan bahwa Andika itu lebih berat daripada Wawan. Jadi pastilah kalau misalkan berat Wawan 65 kg, si Andika juga harusnya lebih dari 65 kg. Oke, jawaban yang C adalah salah. Yang D, jika Andika memiliki berat 65 kg, mustahil Ivan memiliki berat lebih dari 65 kg. Ini adalah jawaban yang benar ya teman-teman, karena Ivan itu harusnya lebih ringan daripada Wawan, apalagi Andika gitu ya. Oke, kita keep jawaban yang D. Coba kita lihat yang E. Jika Ivan memiliki berat 65 kg, mungkin saja Andika memiliki berat lebih dari 65 kg. Bukan mungkin lagi ya teman-teman, tapi dipastikan memang Andika itu harusnya memiliki berat badan lebih dari 65 kg. So, jawaban yang benar adalah yang D. Oke, dari sini paham ya teman-teman? Pastinya ini soal-soal yang mudah sekali, lebih mudah daripada jenis silogisme yang lainnya, karena kalian tidak perlu rumus yang harus dihafalkan ya. Jadi harusnya ini lebih mudah sih, karena pakai penalaran aja. Yang penting kalian tetap fokus dan teliti supaya kalian bisa menjawab dengan benar. Oke, langsung aja kita ke soal yang nomor 3.
Bila makan di warung Mbak Via harus bayar kontan. Premis yang kedua, Erik lapar dan tidak punya uang siang ini. Bila makan di warung Mbak Via harus bayar kontan. Premis yang kedua, Erik lapar dan tidak punya uang siang ini. Langsung kita lihat pilihan jawabannya. A. Erik harus cari akal supaya bisa berhutang di warung Mbak Via. Ini juga salah ya teman-teman, tidak ada kata-kata yang menyebutkan hutang di sana di premisnya. Yang B, Mbak Via pelit tidak mau dihutang. Ini juga salah. Yang C, Erik boleh berhutang karena sudah kenal akrab dengan Mbak Via. Ini juga salah ya teman-teman. Kata-katanya semakin kemana-mana, tidak sesuai dengan premis yang ada. Kita skip aja, itu jawaban yang salah. Yang D, Erik bukan saudara Mbak Via, jadi tidak boleh makan dengan cara berhutang. Ini juga salah. Yang E, Erik tidak dapat makan di warung Mbak Via siang ini. Nah, ini adalah jawaban yang benar, teman-teman. Erik tidak dapat makan di warung Mbak Via karena dia tidak punya uang, sehingga dia tidak bisa makan. Ya, oke. Langsung aja kita pilih jawaban yang E adalah jawaban yang paling benar. Next, kita ke soal nomor 4. Bowo menyukai program komputer Delphi. Agung menyukai program komputer Visual Basic. Yang A, karena gengsi, Bowo tidak memilih program Visual Basic karena Agung telah memilihnya. Ini salah ya teman-teman, jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak disebutkan di premisnya. Yang A salah, yang B, Agung ingin berbeda dengan Bowo dalam hal penguasaan program komputer. Ini juga salah. Yang C, Agung dan Bowo saling bersaing menjadi programmer komputer yang paling handal di kotanya. Ini juga semakin salah. Yang D, Agung tidak suka Delphi untuk menjaga citra dirinya supaya tidak terlihat ikut-ikutan Bowo. Ini juga salah. Yang E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, karena keempat jawaban lainnya itu semua salah dan tidak ada yang sesuai dengan premisnya, maka kita langsung pilih aja ya jawaban yang E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Itu adalah jawaban yang paling benar ya. Karena nggak ada hubungannya juga di premisnya nyebutinnya kalau Bowo itu menyukai program komputer Delphi, sedangkan Agung menyukai program komputer Visual Basic gitu. Jadi masing-masing punya kesukaan sendiri-sendiri, jadi tidak bisa digabungkan ya. So jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapatkan bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan tapi tidak menerima hadiah. Oke. Pilihan jawabannya yang A, Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Yang ini memang benar. Yusuf itu merupakan korban yang hanya menerima bantuan saja tetapi tidak menerima hadiah karena dia tidak memenuhi kriteria bahwa korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta itu mendapatkan bantuan dan hadiah gitu ya. Bisa jadi karena tabungan si Yusuf ini lebih dari 3 juta rupiah, jadi dia cuma dapat bantuannya aja. Yang B, Yusuf adalah korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. Ini juga dipastikan salah karena jika Yusuf punya tabungan kurang dari 3 juta rupiah, harusnya dia juga mendapatkan bantuan dan hibah ya. Tapi di sini Yusuf hanya menerima bantuan saja. Yang C, Yusuf adalah korban yang berhak menerima hadiah. Kalau ini juga salah, kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan premis yang disebutkan. Yusuf itu hanya menerima bantuan saja tapi tidak menerima hadiah gitu ya. Itu sudah pakem, jangan dibantah premisnya. Yang D, Yusuf adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah. Ini juga salah karena Yusuf itu merupakan korban. Dia tetap merupakan korban ya, sesuai dengan premis yang ada di situ. Tetapi dia merupakan korban yang bisa jadi punya tabungan yang lebih dari 3 juta sehingga dia hanya mendapatkan bantuan saja tapi tidak dengan hadiahnya gitu ya. Yang D ini salah ya, karena Yusuf itu merupakan korban di sini ya. Tidak ada kata-kata juga di premis yang menyebutkan Yusuf itu bukan korban gitu. Paham ya teman-teman?
Yang E, Yusuf adalah korban yang tabungannya 3 juta rupiah. Ini juga salah. So, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang benar itu adalah tetap yang A ya. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah, sehingga di premisnya ya dia hanya mendapatkan bantuan tapi tidak menerima hadiahnya. Oke. Next, kita langsung ke pembahasan soal yang keenam. Mustahil seorang wanita punya jenggot. Tidak setiap pria itu punya jenggot. Si A berada di kamar gelap dan hanya dagunya saja yang tidak berjenggot. Jadi, semua wanita itu mustahil kalau dia punya jenggot. Dan tetapi tidak setiap pria juga punya jenggot gitu. Ada yang pria yang tidak berjenggot gitu ya. Nah, ini ada seorang A yang berada di kamar gelap dan dagunya itu tidak berjenggot. Jadi dari soal ini bisa dipastikan ya, si A ini bisa saja pria, bisa saja wanita. Karena kenapa? Karena dia tidak berjenggot. Dapat ya teman-teman penalarannya. Jadi wanita itu mustahil berjenggot, sedangkan pria itu bisa berjenggot, bisa enggak gitu kan. Ya. Oke, langsung aja kita ke pilihan jawabannya. Yang A, maka si A bukan pria. Ini juga salah ya teman-teman, karena pria itu bisa berjenggot dan bisa tidak gitu. Meskipun si A ini tidak berjenggot, tapi ya dia bisa pria, dia bisa wanita juga gitu. Oke, ini jawabannya salah. Yang B, mustahil A adalah seorang wanita. Ini salah juga, karena semua wanita itu tidak berjenggot. Yang C, A pasti seorang pria. Tidak bisa dipastikan juga, karena dia bisa cewek juga. Oke. Yang D, A pasti seorang wanita. Ini juga salah, sama dengan jawaban yang C ya. Yang E, A bisa seorang pria dan bisa pula seorang wanita. Nah, ini adalah jawaban yang benar ya teman-teman. Langsung aja kita pilih jawaban yang E. Oke teman-teman, mudah sekali kan silogisme bentuk ketiga ini. Sekali lagi kalian hanya butuh penalaran logis aja, penalaran kalian sendiri ya. Karena ini tidak butuh rumus seperti silogisme-silogisme yang sebelumnya, yang ada di video aku sebelumnya. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendirilah dengan penalaran logis kalian gitu. Tapi tetap pesan aku, kalian harus hati-hati, kalian harus fokus. Jangan tergesa-gesa jawabannya, tapi juga jangan lambat juga gitu. Makanya kalian harus sering latihan soal-soal seperti ini supaya melatih kecepatan kalian dalam menjawab dengan cepat, benar, dan tepat gitu. Nah teman-teman, apakah kalian ingin lagi tentang soal-soal CPNS? Kalian pengen punya banyak referensi soal-soal apa saja sih yang sering keluar di tes CPNS di setiap tahunnya? Aku punya rekomendasi sebuah bimbingan belajar yang bisa kalian coba untuk ikuti. Bimbingan belajar ini adalah benar-benar bimbingan belajar yang aku rekomendasiin banget buat kalian. Namanya adalah Bimbel Kita Lulus. Bimbel Kita Lulus ini teman-teman adalah sebuah bimbingan belajar online untuk para pejuang PNS dan P3K yang telah meluluskan hampir 80% siswa-siswinya loh. Sistem belajar Kita Lulus ini teman-teman menggunakan gabungan sesi interaktif Zoom online dan sesi interaktif WhatsApp Group. Jadi, para siswa-siswi dapat bertanya langsung dengan para tentor terkemuka di Bimbel Kita Lulus. Nah, salah satu tentor mereka teman-teman pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo loh. So, dipastikan tentor-tentor mereka itu semuanya standarnya itu tinggi banget teman-teman. Kualitasnya juga jangan ditanya lagi. Jam terbang mereka untuk mengajar khususnya untuk CPNS dan P3K ini sudah sangat tinggi sekali teman-teman. So kalian di sini bisa belajar langsung sama mereka, apalagi kelasnya ini bisa online, jadi kalian bisa belajar di mana saja dan sekaligus kalian bisa tanya langsung ke tentor yang sedang mengajar pada saat kelas dimulai tersebut. Keren banget kan teman-teman? Dan soal-soal yang mereka punya itu teman-teman itu sangat
high quality banget ya teman-teman, sangat hot banget dan sering banget keluar di setiap rekrutmen CPNS maupun P3K di setiap tahunnya. Aku rekomendasiin bimbel ini karena aku pun juga pernah mengikuti webinar mereka. Webinar mereka itu semuanya gratis ya teman-teman, tetapi mereka juga punya kelas-kelas premium tertentu bagi mereka yang mau lebih niat lagi pengen belajar persiapan untuk ASN tahun ini. Itu kelasnya lebih eksklusif lagi ya teman-teman, dan soal-soalnya itu juga lebih berbobot lagi gitu untuk supaya kalian bisa mempersiapkan lebih matang lagi untuk menghadapi rekrutmen ASN di tahun ini. Jadi aku rekomendasiin bimbel ini buat kalian, dan kebetulan di tanggal 14 Februari nanti teman-teman, mereka akan mengadakan kelas online gratis bertemakan Makin Siap Sukses Tes Seleksi CPNS 2021, Kupas Tuntas Soal SKD CPNS 2021. Nah, ini pas banget nih teman-teman bagi kalian yang tahun ini memilih untuk mengikuti formasi CPNS. Kalian wajib banget ikut kelas online gratis dari mereka ini karena temanya itu khusus membahas tentang soal-soal SKD, di mana SKD atau seleksi kompetensi dasar itu merupakan tahap pertama dalam rekrutmen CPNS, di mana di seleksi kompetensi dasar itu terdiri dari tes TIU, TWK, dan juga TKP. Nah, apa itu dan bagaimana jenis-jenis soalnya ya, kalian bisa ikut kelas online gratis ini. Nah, apa saja keuntungan-keuntungannya jika kalian ikutan kelas online gratis dari Kita Lulus? Yang pertama, kalian bisa live pembahasan bersama tentor profesional dan berpengalaman. Kalian juga akan mendapatkan soal-soal yang dibahas, di mana soal-soal tersebut adalah soal-soal yang hot dan sesuai FR atau kisi-kisi terbaru. Kalian bisa juga dapatkan buku kumpulan soal SKD gratis dan voucher OVO, GoPay, dan ShopeePay loh. Dan yang paling penting, kalian juga akan berkesempatan untuk dapatkan hadiah tryout gratis berbasis chat dari Kita Lulus juga loh. Ini gratis teman-teman, jadi kalian tidak perlu bayar sepeser pun ya. Kalau ini gratis, kalian bisa belajar bareng langsung dengan tentornya. Dan kebetulan pembicara di kelas online gratis ini langsung dibawakan oleh Ibu Salma Abimanyu, di mana beliau merupakan tentor dari Bimbel Kita Lulus yang pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Jangan lupa ya, catat tanggalnya di hari Sabtu 14 Februari 2021 pukul 9 hingga 11 pagi waktu Indonesia Barat. Ini cuman ada satu sesi aja teman-teman, karena biasanya Kita Lulus itu sering kali mengadakan kelas online gratis di 2 sesi, pagi dan malam. Nah, kebetulan ini cuman satu sesi aja, so ini jangan sampai ketinggalan ya, karena ini cuman sesi aja teman-teman, tapi dijamin kualitasnya oke punya. Kalian bisa mengikuti kelas online ini lewat platform Zoom dan juga YouTube Live. Apa saja acaranya? Acaranya nanti kalian bakal mengikuti sesi pembahasan soal-soal CPNS dan juga sesi tanya jawab. Ada 2 sesi pembahasan soal-soal, so jangan sampai ketinggalan ya. Bagaimana cara mengikutinya? Gampang banget teman-teman. Kalian cukup klik link yang ada di description box aku. Di sana aku cantumkan link untuk mengikuti WhatsApp group, di mana nanti kalian dikumpulkan di WhatsApp group dan nanti link untuk kelas online-nya akan diberitakan atau diinfokan di situ juga. So, pertama kalian harus mengikuti WhatsApp grupnya ya. Banyak sekali manfaat ya yang bisa kalian dapat ketika kalian join grup WhatsApp kami. Di sana ada banyak ratusan para pejuang CPNS dan maupun P3K juga ada di sana. Kalian bisa kenalan di sana, kalian bisa tanya-tanya, saling bertukar informasi ya dengan teman-teman yang ada di WhatsApp group. Di situ kami juga akan sering menginfokan kelas online gratis yang diadakan oleh Bimbel Kita Lulus. So, join WhatsApp grupnya sekarang juga ya. Dan kalau kalian ingin tahu apa saja sih program-program yang ada di Bimbel Kita Lulus ini, kelas-kelas apa saja yang ada di Bimbel Kita Lulus ini, aku juga cantumin di bawah link untuk bertanya-tanya langsung tentang program-program kelas yang ada di Bimbel Kita Lulus. Langsung klik aja ya di description box. Yuk manfaatkan akhir pekanmu untuk membuat dirimu makin siap untuk CPNS 2021.
Ya teman-teman, sekian video dari aku tentang pembahasan soal-soal silogisme dan juga informasi-informasi menarik tentang kelas online gratis yang akan diadakan di 14 Februari 2021 nanti. Jangan lupa ikuti kelas online-nya ya teman-teman, karena ini gratis, tidak dipungut biaya. Dan ikuti juga WhatsApp grupnya yang aku cantumin di description box. Jika kalian nonton ini setelah tanggal 14 Februari, tidak masalah teman-teman. Kalian masih bisa join di WhatsApp grup kami. Nah, di sana kami akan sering ngasih informasi ke kalian tentang kelas online gratis lainnya, baik untuk CPNS maupun P3K. Jangan lupa ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kalian bisa koreksi apabila ada penjelasan aku yang kurang pas ya teman-teman. Kalian bisa sampaikan dengan bahasa yang sopan di kolom komentar. Kita belajar bersama, kita berdiskusi bersama juga. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru soal CPNS dan P3K. See you on the next video teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.